Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim semua, bagaimana keadaan anda semua? Semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu di jalan yang diridhoinya. Pada kali ini kami ingin menyajikan sebuah cerita yang menginspirasi bagi kita semua, yaitu kisah Shaddad bin Ad yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada hari Rabu. Adapun Ad itu mempunyai dua orang putra, yang satu bernama Syadid, sedangkan yang lain bernama Shaddad. Si Shaddad ini suka sekali menelaah kitab. Pada suatu ketika ia membaca tentang sifat-sifat surga, maka berkatalah ia di dalam hatinya, aku akan membuat di muka bumi ini suatu surga seperti yang disifatkan dalam kitab ini. Pada waktu itu seluruh dunia berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia mengajak raja-raja bawahannya untuk beremuk. Ia berkata kepada mereka, aku ingin membangun seperti surga yang disifatkan Allah dalam kitabnya. Mereka menjawab, hal itu terserah kepada Tuhan hamba, karena kerajaan dunia ini berada di bawah kekuasaan Tuhan hamba. Begitu pula semua perbendaharaan adalah milik Tuhan hamba pula. Kemudian ia memerintahkan agar dikumpulkan semua emas dan perak yang ada dari timur hingga ke barat. Setelah itu ia berkata, bangunlah untukku surga dalam 300 tahun. Lalu berkumpullah tukang-tukang bangunan, maka dipilihnya 300 di antara mereka. Setiap orang dari tukang-tukang bangunan itu membawahi 1000 orang. Mereka mengelilingi bumi selama 10 tahun. Akhirnya mereka mendapatkan satu tempat yang paling baik, ada pepohonan dan sungai-sungai. Maka mereka pun lalu memulai membangun surga itu satu parsah demi satu parsah. Satu parsah dibuat dari emas dan satu parsah dibuat dari perak. Setelah mereka anggap bangunan itu telah sempurna, lalu mereka alirkan sungai-sungainya. Mereka dirikan pepohonan yang batangnya terbuat dari perak, cabangnya terbuat dari ranting emas, dan mereka bangun pula istana-istana terbuat dari merah delima dengan dihiasi berbagai permata seperti intan, berlian dan lain-lain. Kemudian mereka sirami dengan bau-bauan yang wangi seperti misik, ambar dan lainnya. Setelah sempurnalah pembangunan surga itu, mereka lalu memberi kabar kepada Shaddad. Shaddad itu bersiap-siap untuk berangkat ke sana, yang akan memakan waktu 10 tahun perjalanan. Untuk merealisasi keinginan Shaddad itu, raja-raja dan para pembantu mereka telah mengambil emas dan perak dari rakyat dengan paksa, sehingga tidak tertinggal sedikit pun emas dan perak pada seseorang di dunia selain yang ada di leher seseorang anak yang beratnya kira-kira 1 dirham. Ketika mereka akan merampaskannya, anak itu berkata, janganlah kalian ambil emasku itu. Akan tetapi mereka bersikeras hendak mengambilnya juga. Mereka berkata, kami diperintahkan oleh raja untuk mengambilnya. Lalu emas yang sedikit itu mereka renggut dengan paksa dari leher anak kecil tersebut. Maka anak itu mengangkatkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, Engkau maha mengetahui tentang apa yang telah diperbuatkan oleh orang-orang zalim ini terhadap hamba-hambamu yang lemah. Maka tolonglah kami, wahai Zat yang menolong orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Maka malaikat semua mengaminkan doa anak itu. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam. Pada waktu itu rombongan Shaddad telah sampai di dekat surga kekinannya itu. Akan tetapi tiba-tiba Jibril memaki dengan suara yang mengguntur dari atas langit. Maka dalam seketika mereka mati semua sebelum sempat memasuki surga tersebut. Dan tidak tertinggal seorang pun, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik raja ataupun menteri, seperti firman Allah Ta'ala, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka bersama-sama? Quran Surat Maryam ayat 94. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Ikutilah cerita-cerita kami selanjutnya dan subscribe channel kami dan klik lonceng. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.